Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya dalam kondisi sehat. Di tengah kondisi kita ini lagi sulit, masih corona, PPKM pula. Lagi serba sulit semuanya ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Gimana pun kondisi kita, semoga kita senantiasa bersyukur dalam segala kondisi kita. Dan Allah mudahkanlah urusan kita ya, kawan-kawan semua. Kali ini aku pengen share ya selagi kita masih muda tentang masalah investasi reksadana di aplikasi Bibit. Disclaimer dulu, ini bukan bukan sebuah video endorsement karena nggak ada di endorse sama Bibitnya sendiri, tapi kita sekedar sharing aja gimana sih investasi reksadana di Bibit. Dan aku investasi di reksadana syariah ya. Dan tapi sebelum kita sharing tentang itu, ada yang misalnya kalau ada yang mau memulai, sebenarnya saran aku sih lebih baik kita belajar dulu ya, gimana sih investasinya, apa aja resikonya, investasi syariahnya. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan, tapi kita belajar, ada ilmunya. Jadi kita benar-benar ya setidaknya kita ngerti lah kita mau investasi di apa, resikonya gimana, dan juga tujuan kita apa. Jadi kita bisa lebih paham. Tujuannya supaya nanti kita bisa melek finansial dan juga bisa menjadi bebas finansial lah gitu. Bisa jadi lebih baik, punya tabungan di masa depan yang menjadi lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya sharing-sharing kita soal masalah ini, dan bisa diambil pelajaran darinya tentang sharing soal investasi ini, terutama dalam hal ini investasi syariah ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ataupun mau kita diskusikan, nanti kawan-kawan boleh komen, kita bisa saling diskusi, bisa saling sharing. Kalaupun ada yang mau ditanyakan bisa nanti di komen tentang masalah ini. Atau kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lebih banyak, nanti mungkin bisa kami buatkan video lainnya. Oke, silakan simak video kami tentang investasi reksadana syariah di aplikasi Bibit. Ya, silakan simak kawan-kawan, check it out. Oke, cek, bismillah. Aku akan gambarin gimana portofolio aku nabung di Bibit selama 1 bulan. Enggak murni 1 bulan sih, udah lewat 1 bulan lah. Tapi ya enggak 2 bulan, 1 bulanan lah, 1 bulanan. Yang pertama sih aku mulai nabung itu di dana tabungan. Itu nabung 200.000 aja. Baru sisanya ini nyusul. Ya ini kayak di dana tabungan ya, bukan dana pensiun, sorry. Aku bagi jadi 3, masuk ke reksadana campuran ya. Kalau dana pensiun otomatis dia ke reksadana campuran. Ada reksadana pasar uang. Ya aku pakai 2. Yang pertama BNIAM Dana Lancar Syariah. Terus yang kedua Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Yang berikutnya ada reksadana pendapatan tetap, reksadana obligasi. Juga ada 2. Yang pertama Majoris Sukuk Negara Indonesia. Yang kedua BNIAM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardani. Sama BNIAM juga ya untuk di obligasinya. Adapun untuk sahamnya aku pakai Trim Syariah Saham. Yang kedua pakai BNP Paribas Personal Syariah. Yang supaya kita milih sesuai dengan kondisi masing-masing lah ya. Aku pilih itu karena sesuai dengan yang aku ingin tuju. Apa aja sih reksadana saham, mereka akan letakkan saham kita di mana aja, eksponensionya berapa, jadi aku pilih itu. Yang kedua, aku ada juga nyimpan untuk pernikahan. Memang sengaja aku bagi sesuai dengan keinginan. Jadi ada dana pensiun yang akan aku tabung secara perlahan.
Tapi juga karena belum nikah, aku juga nabung untuk pernikahan. Pernikahan aku simpan di obligasi, yakni di BNI AM, dana pendapatan tetap syariah Hardani juga. Ya, imbal hasilnya keuntungannya bisa dilihat baru 6.000 ya, karena ini baru sebulan ya. Yang berikutnya aku ada di dana tabungan. Dana tabungan ini sebenarnya aku nyimpan dana darurat. Sebagian aku simpan dana darurat, ada yang aku simpan di buku di rekening, lalu sisanya aku hanya letakkan 2 bulan di uang dana darurat di rekening, terus di sisanya aku letakin di sini di reksadana. Nah, letaknya di reksadana pasar uang. Karena apa? Karena itu yang resikonya paling kecil, yang pertama. Yang kedua juga yang paling cepat prosesnya kalau mau dicairin. Jadi reksadana aku letakin di reksadana pasar uang. Ini kemarin ya ada juga sih di obligasi di Majelis Hukum Negara Indonesia. Terus juga yang ini beda ya. Yang ini memang aku coba untuk murni di reksadana saham, aku cobain dan lagi minus saja. Jadi aku bagi sesuai dengan ini. Dana tabungannya berarti uang dana darurat yang aku masukin ke sini, meskipun nggak semua, yang di pasar uang ini, dan juga di obligasi. Cuman sebenarnya lebih baik diletakkan di pasar uang. Nah, begitu juga tadi yang udah aku tengokin di dana pensiun ya. Dana pensiun terus pernikahan yang akan insya Allah nanti akan diangsur-angsur perlahan untuk diletakin terus di reksadana ini, sesuai dengan sesuai dengan tujuan kita yang pertama, yang kedua juga sesuai dengan resiko kita. Kan udah ada robo advisornya ya, jadi kita bisa letakkan profil resiko kita sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Mau kondisi kita agresif, moderat, ya terserah mau diletakin gimana nya. Terus nanti kita lihat sih gimana sih hasilnya nanti mungkin setelah 3 bulan atau setelah 6 bulan nanti kita akan lihat gimana perkembangannya. Yang namanya investasi itu pasti ada resikonya masing-masing. Yang penting kita belajar apa resikonya dari masing-masing itu. Nah, jangan sampai cuma sekedar ngeletak, nggak tahu apa yang kita letakin, tapi kita perlu belajar terus. Ya, nanti kita lihatlah bagaimana perkembangannya setelah 3 bulan atau setelah 6 bulan perkembangan dari reksadana ini ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kamu yang mau ikutan nabung di reksadana di Bibik, silahkan tinggal klik linknya di deskripsi, dan masukkan kode referral yang ada untuk kamu bisa mendapatkan reksadana senilai Rp25.000. Makasih, mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa bebas ataupun menjadi orang yang bebas finansial, melek finansial dan bebas finansial. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.